saya ini taruhannya. Sangat disayangkan sebenarnya membahas ini. Ada orang yang mengaku organisasi perusahaan, ada orang yang mengaku organisasi masyarakat, namun diduga itu berkedok preman ya, premanisme. Ada pungli, ada ketidakpastian hukum, baik investor, baik pengusaha gitu. Nah, belakangan ini kan kita melihat nih ada ormas yang diduga ya ada tindakan premanisme. Premanisme di Banten kemarin juga ada tempatnya para pengusaha dan sudah ditetapkan tersangka. Kita apresiasi Polda Banten berani bertindak tegas ya. Memang ini menjadi salah satu Indonesia lambat ya dalam pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Kepastian hukum itu sangat sulit, sangat sulit bagi para pengusaha atau investor. Makanya kemarin ya, tahun kemarin itu Vietnam itu lebih cepat berkembangnya dari sisi usaha. Kalau di kita enggak nih. Misalnya kayak di Bekasi aja nih mau bangun rumah, ada preman, ada pungli itu banyak pengakon kayak gitu kan di daerah pinggiran gitu. Itu baru bangun rumah. Nah, yang kemarin yang di Banten itu hampir 1 triliun atau triliunan lah, kurang lebih 5 triliun ya. Kalau nggak salah 5 triliun itu. Bayangin 5 triliun pakaian berdasi ya, minta jatah gitu. Nah, apakah itu yang dikatakan bagian dari salah satu pengusaha ya? Memang kita tetap kembalikan ini bagian dari tidak semua melakukan hal itu. Kembali kepada oknum pribadinya masing-masing. Namun ini kan akan menjadi bumerang, akan menjadi perlambatan ekonomi Indonesia, dan akhirnya investor itu malas untuk invest ke Indonesia. Bayangin bangun rumah aja udah kayak gitu. Gimana bangun pabrik? Itu kan salah satu pabrik terbesar juga di Banten. Terus belum lagi ormas yang berkedok. Ternyata dengan dengan dugaan ya cara-cara premanisme gitu. Nah, hal ini tentunya saya sangat miris ya. Cuman tindakan tegas dari Polda Banten, polisian sekitar, kita dukung. Sangat kita dukung. Polri jangan kalah oleh premanisme, oleh ormas. Polri harus kita dukung untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat untuk kepastian hukum. Ada yang mau ditanyakan Bang terkait ini nih, yang viral-viral ini nih, premanisme nih? Terima kasih Bang Roni. Lapor Bang Roni. Siap. Gimana Bang? Ada apa nih Bang? Ya, kalau terkait premanisme ini? Beberapa hari ini premanisme menjadi isu nasional Bang Roni ya. Iya, Bahkan benar. pemerintah sudah akan membentuk satuan khusus untuk menangani premanisme ini. Nah, kalau berbicara premanisme Bang Roni, saya mau bertanya. Apa asal premanisme, apa aja yang bisa dijerat Bang Roni? Nah, ini nih menarik. Sebenarnya ya, premanisme ini halnya ini sangat sederhana ya. Ketika seseorang memaksa menimbulkan piutang ya, atau hutang atau nilai materi, itu sudah bagian dari pemaksaan. Pemaksaan, apalagi ada unsurnya dengan kekerasan. Nah, pemaksaan itu bisa ada ancaman ya, dan begitu kekerasan. Nah, jadi sifatnya di sini dia memaksa dengan secara melawan hukum. Nah, melawan hukum kayak mana? Yang seperti kemarin, dia tiba-tiba datang bentak-bentak, pukul meja. Nah, itu Komisi 3 DPR RI itu kan dibawa tuh terkait premanisme. Nah, jadi memaksa ini ada unsur membiarkan, memaksa, menyuruh berupa ancaman kekerasan. Nah, itu ada ancaman. Nah, kayak kemarin kan dia harus ada uang 5 triliun, ini proyeknya begini-begini terus. Dan masyarakat juga
seperti yang kayak ormas yang kemarin, masyarakat kan juga terancam akan kehadiran ormas gitu. Ya banyak kita melihat kan ormas di lingkungan yang saya bilang tadi itu di Bekasi itu, ya ada teman saya juga, ini fakta kan, dia mau bangun rumah aja itu didatengin gitu. Cuman ada juga oknum polisi yang takut gitu. Misalnya ada masyarakat ngadu, udah kasih aja Pak daripada repot. Ada juga tuh yang kayak gitu. Juga yang takut, makanya bilang udah biarin aja gitu. Ada yang kayak gitu tuh, kasih aja paling cuma 100.000. Nah, kalau 100.000 sehari kan sebulan gimana juga tuh. Lalu itu bangun rumah Bang Roni ya? Iya, bangun rumah tuh, paling bangun rumah. Nah, ini kan hal-hal dari hal yang terkecil saja. Jika hal yang terkecil tidak bisa dilindungi masyarakat, bagaimana pengembangan bisnis, investasi, iklim ekonomi di Indonesia ini gitu. Karena kita tidak pungkir ya, kalau negara-negara maju ya, kepastian hukum itu sangat mendongkrak, sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau terkait premanisme ini di pasal 335 KUHP, nah dia deliknya di sana terkait adanya kekerasan, adanya ancaman. Itu dia. Oke. Ada pertanyaan berikutnya Bang Roni. Kalau kita lihat tadi ada mengganggu para investor seperti itu Bang Roni sampaikan tadi. Bagaimana kepastian para pengusaha terkait investor dengan adanya gejolak premanisme ini Bang Roni? Nah, ini nih makanya yang saya bilang tadi ya. Disinilah asing atau para pelaku usaha sangat enggan, bahkan hampir paling males lah kalau untuk sudah berbenturan dengan adanya pemaksaan yang menurut saya sangat-sangat tidak wajar dan sangat-sangat konyol kan itu. Ya misalnya orang mau bangun, misalnya saya mau bangun perusahaan, saya invest sekian. Nah, tapi di situ harus ada yang ada Karang Taruna lah, ada pemuda-pemudi inilah, ada pakai ormas A, B, C, D lah, ini untuk pengamanan supaya lancar segala macam lah. Padahal kan kita sudah ada penegak hukum ya. Iya, betul. Nah, ada penegak hukum dalam hal ini polisi. Kita sih sangat mendukung polisi yang saat ini belakangan ini sudah mulai berani. Tapi harus lebih lagi gitu. Harus lebih berani lagi. Jadi negara ini jangan kalah dengan namanya ormas, dengan premanisme, jangan. Ya mau tidak mau kalau seperti ini ya Indonesia ini begini-begini aja. Artinya tidak ada pengembangan atau perkembangan ya untuk khususnya pertumbuhan ekonomi. Karena tidak adanya kepastian hukum. Nah, dalam hal ini sudah ada terlihat ketegasan. Namun perlu ditingkatkan lagi ketegasan itu. Apakah bisa dikatakan Maroni bahwa premanisme ini salah satu penghambat perekonomian seperti itu Bang Roni? Ya pasti, sangat mendukung lah itu kan gini. Orang mau naruh uangnya ratusan miliar, ya. Tapi ketika dia mau ngasih ratusan miliar, dia tidak merasa nyaman. Jangan kan ratusan miliar, kita nabung di bank aja mau 2 juta, selisih 1.000 aja, selisih 5.000, selisih goceng ya. Itu kita kan pasti nanya-nanya tuh. Wah ini kok uang saya sekian ya di rekening kok kurang gitu. Jangan, nah ini ratusan miliar, ini duit semua. Belum dia nanti akan membuka lapangan kerja gitu. Nah, memang bisa diterapkan. Seharusnya caranya dengan bukan seperti itu secara terbuka saja. Jika ada investor atau ada subkontraktor atau ada pihak ketiga yang ingin untuk join dalam perusahaan itu, seharusnya secara terbuka saja. Jadi tidak secara brutal menurut saya, dan kampungan, sangat-sangat kampungan gitu. Sampai mukul-mukul meja gitu. Nanti saya minta proyek triliunan dari ini gitu kan. Itu menurut saya itulah ketertinggalan menurut saya daripada negara-negara lain. Gak usah lah, negara tetangga aja yang paling dekat kayak Vietnam, kayak Malaysia gitu kan, kayak China. Tingkat kenyamanan orang untuk berinvestasi adalah salah satunya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Oke, ada pertanyaan dari sobat Bang Roni lagi nih Pak. Gimana? Apa tuh? Bang Roni sebagai seorang praktisi, apakah Bang Roni punya masukan terkait kepada pemerintah terkait hal premanisme ini Bang Roni? Nah, minta masukan. Kalau terkait dengan premanisme, yang pasti kemarin kan sudah ada dibuat satgas ya? Ya, satgas. Seharusnya sih tanpa satgas sih
penegak hukum bertindak saja langsung, kan sudah dilindungi undang-undang. Harusnya gitu. tidak sampai ke presiden Bang Roni ya. Ya nggak usah lah, ngapain gitu kan udah ada polisinya, ada Iya. TNI-nya gitu. Terus maksud saya gini, tugas para petinggi menteri adalah pembantu dari presiden. Iya betul. Misalnya Polri atau Menteri Ekonomi atau Menteri Hukum, mereka adalah presiden di bidangnya masing-masing, Oke. gitu. Sebenarnya nggak perlu lagi dibikin satgas, sudah jelas kok undang-undangnya. Cuman jika itu memang untuk bukti keseriusan, segera ditindaklanjuti. Jangan nanti hanya cuma bikin satgas, nanti tidur lagi, bikin satgas tidur lagi, jangan. Artinya, namun sudah ada terlihat artinya tindakan-tindakan tegas itu. Namun jangan sampai di situlah. Artinya masyarakat juga ingin tinggal tenang, tinggal nyaman juga tuh dengan ormas-ormas itu. Kemarin di Bali penolakan ya kan. Penolakan betul ya. Oleh Ada beberapa daerah yang menolakan Bali. gitu. Iya. Terlepas dari itu, kepada yang sudah ada daftarnya ya, ormas yang berkedok premanisme menurut dugaan saya, silahkan ditindak tegas. Gitu. Negara ini nggak butuh kok dengan premanisme, udah cara kampungan gitu. Negara lain udah ngebahas berangkat ke bulan, terbang ke bulan, bikin mobil terbang, ini masih aja premanisme, masih aja apa tuh ijazah palsu. Aduh, kampungan deh. Harapan saya solusinya adalah demi kepastian hukum berani bertindak tegas, gitu. Berani menindak tegas, bukan hanya yang kemarin, untuk selanjutnya dan kedepannya. Terima kasih.